Yuk kita bahas evolusi perbandingan administrasi negara dari masa ke masa. Yang pertama ada era Woodrow Wilson pada tahun 1887, di mana administrasi negara mulai dipandang sebagai sebuah ilmu. Di era ini, mulainya administrasi modern yang berarti sistem pemerintahan yang lebih tertata dan profesional. Selanjutnya ada politik versus administrasi. Di poin ini, Wilson menegaskan bahwa politik dan administrasi harus dipisah. Politik fokus membuat keputusan, dan administrasi menjalankan tugas secara profesional. Yang terakhir ada ilmiah, yang berarti administrasi mulai dikembangkan secara ilmiah sebagai ilmu yang dapat diuji, dianalisis, dan dikembangkan melalui teori. Periode pasca Perang Dunia Kedua rentang tahun 1945 sampai 1950-an. Periode ini, banyak negara yang baru merdeka, di mana sistem pemerintahan masih belum modern dan juga pembangunan ekonomi makin mendesak. Sehingga muncullah bantuan internasional dari PBB, Amerika Serikat, dan juga negara barat seperti Inggris. Bantuan internasional ini bertujuan untuk membangun negara-negara Asia dan Afrika dalam membangun sistem administrasi yang modern. Selanjutnya, pada pasca Perang Dunia Kedua, studi perbandingan dipakai untuk mencari model ideal administrasi bagi negara-negara yang berkembang agar mampu mengejar ketertinggalan ekonomi. Jadi, fokus utama pada periode ini adalah memodernisasikan negara, lalu selanjutnya birokrasi profesional, dan juga bantuan internasional. Selanjutnya, pada era saintifisme tahun 1950 sampai 1960-an, administrasi negara mulai dipelajari secara ilmiah dan terukur. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya teori-teori penting dari tokoh terkemuka seperti Max Weber dengan bureaukrasi teori, Elton Mayo dengan human relations, dan Herbert Simon dengan decision making theory. Di era saintifisme ini, studi perbandingan menjadi lebih ilmiah dan objektif. Fokus penelitian lebih pada struktur dan pola organisasi pemerintahan. Ciri-cirinya ditandai dengan adanya analisis data, teori organisasi, serta bersifat ilmiah dan kuantitatif. Masa gerakan penelitian perbandingan administrasi negara rentang tahun 1962 sampai 1970-an. Masa ini ditandai dengan munculnya kelompok bernama Comparative Administration Group di bawah ASPA. Tokoh utamanya adalah Fred Ehrenreich yang kemudian menghasilkan teori pragmatic model. Teori ini menjelaskan karakteristik negara yang sedang berada dalam fase transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Negara-negara pragmatik biasanya adalah negara berkembang yang dicirikan adanya dualisme tradisional modern, dipengaruhi budaya patrimonial dan juga tidak sepenuhnya rasional, sehingga administrasi ini harus dipahami dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Inti gerakan ini adalah untuk mengubah arah penelitian dari mencari model terbaik menjadi memahami administrasi sesuai konteks negara. Kesimpulannya, evolusi perbandingan administrasi negara bergerak dari konsep administratif yang sempit menuju pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup faktor politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Begitulah evolusi perbandingan administrasi negara dari masa ke masa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya Alia Quratul Ain, Saya Anandita Novika Ningtyas, pamit pamit undur undur diri. diri.